berarti sama nada itu. Nada sakit. Berarti sakit. Tapi yang lain masuk ya. Iya. Masuk Iya. itu. Oke, aman ya berarti. Semoga yang sedang sakit Allah sehatkan kembali seperti sedia kala. Amin. Oke, sebelum kepada pembelajaran kita buka belajar kali dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang pimpin doa? Fani, Bu. Oke, silakan Bu Fani. Baik, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, kemarin kita udah belajar apa? Ada yang masih ingat kita kemarin belajar apa? Jual beli. Ya. Coba ada yang mau ini nggak? Ngelis juga kemarin jual beli itu apain aja? Pengertian jual beli ada yang tahu? Proses pertukaran barang. Ya, lagi alat tuh bisa sekarang kita hanya mengandalkan kita lain dulu kita nggak punya apa-apa kemarin hanya tentang jual beli sekarang masih tentang apa ya, masih proses pertukaran masih tentang apa sih, masih tentang barang ya. Cuma kalau sebelumnya itu kita pakai maka solusinya apa? Minjam. Ya, teman-teman di sini ada yang suka minjem uang nggak? Suka. Biasanya suka minjem ke siapa? Ke teman? Oh iya. Tapi dibayar ya? Dibayar dong. Ya, selain itu ada apa lagi yang bisa diminjemin? Apa aja biasanya yang dibayar? Baju. Laptop, Bu. Iya betul ya Bu. Baju pramuka. Iya, banyak pokoknya barang yang bisa dipinjamin gitu ya. Cuma itu tidak lepas dari syarat dan apa ya, syarat barang, syarat orang yang meminjamkan dan syarat orang yang dipinjamkan. Oke, tadi udah ini ya, yang nggak hadir cuma nanti aja. Sama nada. Oh sama siapa? Nada. Oh iya, lupa Ibu. Berarti yang lain mah udah pinjam ya. Ini masih ada lebihnya. Sedangkan kalau pinjam-meminjam ini lanjut nggak ada lebihnya. Kita pinjam uang 100.000, nah tetap yang kembali bagian pinjam ini. Yang jadi riba itu kalau misalkan barang atau uang sebentar waktu 120.000 harian yang dia merugikan pinjaman tidak berbayar. Nah ini yang menyatakan kalau di riba itu minjem uang atau mau meminjamkan uang itu harus sama ukurannya ya ketika dipinjamkan dan membalikan gitu. Nah, dari mana dasar hukumnya jual beli? Yaitu surat Al-Maidah ayat 2. Coba dibuka ya Al-Qur'annya, surat Al-Maidah ayat 2. Kita baca sama-sama yuk.
dari dasar hukum pinjam meminjam. Coba yang mana? Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan saling menolong berbuat dosa. Jadi pinjam meminjam ini masuk kepada ta'awun atau tolong menolong karena dalam meminjam atau dalam meminjamkan barang itu biasanya ketika kita butuh ya. Iya. Karena kalau nggak butuh nggak mungkin minjam gitu, makanya itu disebut dengan ta'awun atau tolong menolong kayak gitu. Selanjutnya hukum dari ta'awun sendiri. Hukum asalnya ada yang tahu? Mubah. Apa itu mubah? Boleh. Iya, hukum ini pinjam minjam itu asalnya adalah mubah, namun bisa berubah tergantung kondisi atau situasi peminjaman itu sendiri. Nah, kenapa bisa menjadi sunnah? Misal ketika ada orang yang sakit terus kita menawarkan diri gitu ya untuk minjamin kendaraan, nah itu bisa menjadi sunnah gitu. Terus ada juga yang wajib ketika dia itu dalam keadaan kondisi terdesak atau dia benar-benar butuh banget pertolongan ke rumah sakit misalkan, dan itu nggak ada orang, cuma kita aja di sana yang bisa, nah itu jadi wajib. Tapi ketika di sana ada banyak orang, nah itu kan masuknya sunnah gitu ya. Jadi nggak wajib karena ada orang yang mampu di sana untuk menolong. Tapi kalau kondisinya kita sendiri di sana, cuma kita doang nih yang cuma bisa nolong dia, nah itu menjadi wajib gitu. Terus ada yang haram. Kita bisa haram meminjamkan barang apabila orang yang minjem itu berniat untuk hal-hal yang tidak baik. Misalkan ada orang yang minjem motor tapi buat ngebegal gitu. Nah, itu kan jadi haram ya kita minjemin motornya. Atau ada orang yang minjem, kita pinjam HP misalkan, tapi buat ngehack WhatsApp orang, nah itu jadi haram kita minjeminnya kayak gitu. Nah, sebagaimana apa ya? Kalau jual beli kemarin, maka hukum pinjam minjam juga ada rukunnya. Yang pertama ada yang disebut dengan mu'ir atau orang yang meminjam. Kemudian ada apa? Mustair, yaitu orang yang meminjam. Mu'ir itu orang yang meminjami, mustair orang yang meminjam, gitu ya. Musta'ar yaitu barang yang dipinjam. Kemudian ada batas waktu. Dan terakhir ijab qabul atau ucapan keterangan dari kedua belah pihak. Jadi kita harus bilangnya minjem gitu ya. Kalau apa sih namanya? Kalau emang mau beli ya akadnya beli gitu. Kalau mau pinjem ya bilangnya pinjem kayak gitu. Coba ulang rukun pinjam minjam yang pertama ada apa? Yaitu orang yang meminjami. Yang kedua mustahil, yaitu orang yang meminjam. Yang ketiga mustahil, apa? Barang yang dipinjam. Yang keempat batas waktu. Yang kelima ijab qabul. Nah, karena tadi di sini ada batas waktu, jadi kalau pinjam itu kita harus jelas gitu, ini mau pinjamnya sampai kapan nih, atau kita mau misalkan 3 hari, maka dalam 3 hari itu ya kita harus kembaliin. Kalau memang kondisinya nggak bisa balikin, berarti kita harus konfirmasi lagi, kita harus bilang lagi ini kayaknya ada kendala nih, atau misalkan hujan mau ngembaliin ternyata hujan jadi nggak bisa untuk hari ini, nah gitu ya, jadi harus ada konfirmasi lagi. Nah, syarat pinjam minjam. Syarat pinjam meminjam itu yang pertama syarat bagi yang meminjami. Syarat bagi orang yang meminjami yang pertama berhak berbuat kebaikan tanpa ada yang menghalangi. Yang kedua, barang yang dipinjamkannya itu milik sendiri. Jadi bukan milik orang lain yang dipinjamin gitu ya. Bukan misalkan Nisa nih punya pulpen, tapi pulpennya itu ternyata punya Pani. Nah, ini mau minjem. Padahal itu punya Pani tapi dipinjemnya sama Nisa gitu, tanpa konfirmasi ke Pani, tanpa bilang Pani ini kan dipinjam sama Nina gitu, nggak boleh ya kayak gitu. Jadi harus Nina kalau pinjam ya langsungnya ke Pani gitu. Terus syarat bagi orang yang meminjam yang pertama mampu berbuat kebaikan atau mengambil manfaat barang yang dipinjam. Jadi kita harus jelas ya kalau meminjam
kalau memang bermanfaat ya itu boleh, kalau emang gak bermanfaat itu jadi hukumnya bisa menjadi haram. Yang kedua, syarat bagi orang yang meminjam itu mampu menjaga barang yang dipinjam dengan baik. Jadi jangan mentang-mentang punya orang kita malah seenaknya. Misalkan ketika kita pinjam motor terus tabrakan, nggak keserempet gitu ya, terus lecet, ya kita diemin aja tanpa tanggung jawab, nggak gitu. Kita minjem dengan kondisi baik, maka kembalikan lagi dengan kondisi baik lagi gitu. Yang ketiga, syarat barang yang dipinjam. Yang pertama ada manfaatnya, karena kalau nggak ada manfaatnya tadi hukumnya menjadi apa? Haram gitu ya. Yang kedua, bersifat tetap, tidak berkurang atau habis ketika diambil manfaatnya. Nah ini seringkali kita misalkan kalau pulpen ini kita minjem apa minta? Mintanya ya, jangan langsung semuanya. Minta-mintanya karena ketika kita balikin pasti berkurang. Terus ketika kita pinjam motor, pinjam atau minta? Minta bensinnya. Bukan minta motornya ya. Kayak gitu. Jadi kita harus sadar menyadari bahwa apa yang kita butuhkan itu ini kira-kira bakal habis atau enggak, ini kira-kira bakal berkurang atau enggak. Nah akadnya diperhatikan. Kayak misalkan minjem motor ya berarti kita harus minta bensinnya, atau mau diganti aja karena tahu nih kalau dalam skala misalkan dari Siko Jember itu cuma ngisi 10.000 1 liter berarti ya, maka ya udah kita ganti aja langsung dengan bensin lagi 10.000 gitu. Oh udah, oke, karena materinya udah selesai kita lanjut kepada evaluasi. Nah di sini gua akan bagi 3 kelompok, tapi nggak usah ribet ya, cukup ini aja 1, 2, 3. Ini nih dari Nina ke Bogor itu kelompok 3, terus dari Pani ke belakang sama ini nih Kusbiar itu kelompok 2. Nah ini 4 kelompok 1. Itu ya itu kelompok 2, ini kelompok 1 ya. Nanti jawabannya kalian tempelin di sini ya. Di sini aja ini minta pulpen dulu. Minta istrinya pinjam barangnya. Nah iya betul, langsung dipraktekkan ya. Nah nanti di sini ya. Ini nanti ini tempel ya. Kelompok 1 sampai 1, 2, 3, ya. Jadi nanti jawabannya itu ditempel. Nanti kalian oh ya nanti untuk pertanyaan terakhir jawabnya sekalian sama nama kelompok ya. Nama membernya. Pertanyaan yang pertama. Tadi kelompok pertama. Kelompok kedua. Apa yang membedakan pinjam meminjam dengan riba? Ya. Jangan lupa diskusi ya. Apa nih, Abang? Ya,
Sebutkan rukun pinjam minjam. Ya. Tulis eta kelompok 1 jangan langsung kelompok 4. Apa kelompoknya ditulis? Benar semua, Bu. Ya Allah. Apa tadi yang membedakan pinjam minjam dengan riba? Kalau riba ada dua, kalau pinjam minjam. Yang kedua, apa yang menyebabkan kita harus apa yang menyebabkan pinjam meminjam itu menjadi haram? Ada dua. Dikali mabok. Apa saja rukun dari pinjam meminjam? Tidak kabul. Kayak nikah. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah belajar hari ini belajar membaca, semoga kedepannya juga lancar ya. Amin. Ya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan ucapan yang dari Bunda.